Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bapak Deden Hasan. Kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua ya, mana pembahasannya juga sudah berbeda lagi materi yang Bapak siapkan ini. Namun sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut ya, lebih jauh tentang materi pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar segala aktivitas yang akan kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Baik, berdoa mulai. Yang berdoa selesai. Ya, jadi topik untuk pertemuan kedua kali ini Bapak telah siapkan bimbingan karir ya, dimana kelas 12 ini tentunya hasil dari angket yang kalian isi juga ya, dari mana banyak membutuhkan rasanya kebutuhan ini ya, bimbingan karir ya, karena anak-anak sekalian ini di kelas 12 ini akan dipersiapkan ya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya pada perguruan tinggi, baik itu di negeri maupun swasta ya. Tapi sebelumnya mari Bapak mengajak mengenal ya terlebih dahulu program studi dan strategi dalam memilihnya ini ya. Nah, tujuan dari materi ini yaitu peserta didik dapat mengenal dan memahami program studi dengan strategi dalam memilihnya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan ya mengenai layanan informasi dan tujuannya juga, jadi tidak perlu Bapak jelaskan secara detail lagi ya mengenai layanan informasi. Ini juga termasuk ke dalam layanan informasi. Baik, bisa kita mulai sekarang. Nah, namun sebelumnya di sini biasa ya ada ini terlebih dahulu ya. Ice breaking lah ya. Nah, ini menurut Anda apa makna gambar di bawah ini? Nah, ini ada sebuah gadget ya, dimana gadget di situ ada jamnya, ada kalkulator ya, ada segala macam, bisa cari apa saja. Ini kemajuan teknologi seperti zaman saat ini ya, berbeda dengan zaman Bapak dulu waktu sekolah. Memang sudah ada gitu, tapi belum secanggih seperti saat ini gitu. Nah, ini menurut Anda sekalian ini bagaimana ini terhadap gadget yang sekarang kalian miliki? Oke, bisa. Nah, jadi di sini sebagian fungsi alat-alat sudah tergantikan oleh smartphone ya. Jadi sudah tidak usah khawatir lagi ya. Sekarang juga yang murah banyak kok ya, yang bisa mendukung dan memiliki koneksi internet yang cukup gimana providernya ya, jaringannya juga di rumah kalian masing-masing. Mudah-mudahan tidak terkendala lah ya dalam pembelajaran dari seperti ini. Nah, di sini ada satu lagi ya gadget juga nih ya. Menurut Anda apa makna gambar ini juga nih? Itu ada gambar logo-logo media sosial ya, Facebook, Twitter, WhatsApp. Nah, kira-kira apa coba? Ada Instagram juga tuh ya, tapi logonya yang masih jadul. Nah, jadi manusia zaman now itu sudah seperti terbelenggu oleh jejaring sosial ya. Boleh menggunakan media-media sosial aplikasi tersebut ya, tapi bukan berarti kalian tiap hari ya scrollin akun orang gitu kan, atau akun-akun yang jadi favorit kalian gitu ya, idola kalian. Tetap ya, ini hanya membantu kalian lah ya untuk memudahkan ya di saat kita daring seperti ini gitu, karena kita tetap ya harus sebagai makhluk sosial bersosialisasi dengan orang-orang yang kita kenal. Nah, baik, sebelum Bapak jelaskan juga materinya, di sini ada sekitar pengantar ya persepsinya.
Dengan munculnya banyak program studi yang semakin spesifik di era modern ini, memilih program studi tentunya menjadi hal yang tidak mudah. Belum lagi memikirkan program studi apa yang tepat, yang akan membuat anak kita sukses nantinya setelah lulus kuliah dan terjun ke dunia karir. Perlu banyak pertimbangan untuk bisa memilih program studi yang tepat. Tepat sini dalam konteks yang pasti akan terarah terhadap tujuan lagi ya. Jadi jangan ragu ya, jangan bingung memilih program studi, jangan sampai ikut-ikutan juga ya. Misalkan bisa dapat rekomendasi ya dari siapapun, dari orang tua, dari teman gitu ya. Oke, kalau memang hati kalian tidak serap ya, tidak bukan passion kalian lah untuk memilih jurusan itu, jangan dipaksakan ya. Nantinya ujungnya bukan tercapai tujuannya gitu, yang ada penyesalan. Baik, berikut ini adalah sebuah tayangan video ya yang akan kalian saksikan sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut ya mengenai materi pada kesempatan kali ini. Silakan kita simak bersama-sama. Memilih program studi atau yang disingkat dengan prodi bukan urusan mudah dan bukan persoalan yang sepele. Banyak faktor yang harus diperhitungkan dan dipikirkan. Untuk itu, alangkah baiknya untuk memahami diri. Sebenarnya apa sih cita-cita kita di masa depan nanti? Ingin jadi apa dan ingin bekerja di bidang apa? Jujur pada diri sendiri dan jangan hanya berdasarkan perintah orang tua atau terpengaruh oleh teman. Pertimbangkan akreditasi lembaga dan program studi karena merupakan bukti otentik dari kualitas penyelenggaraan pendidikan di sebuah kampus. Pertimbangkan juga biaya kuliah dan lokasi. Nah, lokasi ini penting nih apabila kita kuliah di luar kota, maka konsekuensinya kita harus hidup sendiri dan biaya kuliah juga akan lebih tinggi. Lihat prospek kerja dari program studi yang dipilih untuk setelah lulus nanti. Apakah program studi yang diambil dapat mengantarkan kalian mendapatkan pekerjaan dan karir yang sesuai? Oleh sebab itu, pelajari dan pahami dengan seksama profil program studi yang akan kalian pilih. Baik, itu tadi tayangan video ya mengenai cara memilih program studi ya, yang baik seperti apa yang sudah dijelaskan ya di Unpad tadi oleh Unpad dari kesempatan ya. Bagaimana kita mengetahui ya kiat-kiat apa saja yang memang seharusnya kita tempuh untuk bisa memilih program studi ya lanjutan setelah kita lulus pada di sekolah kita ini. Nah, di sini pengertian ya dari materi kita pada kesempatan kali ini. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ini di dalam sistem pendidikan nasional ya, Bapak pelajari juga bahwa program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang digunakan untuk pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Jadi program studi itu bukan semata-mata ya diadakan kampus, diselenggarakan oleh kampus gitu, tidak ada dasarnya. Ini dasar hukumnya ya, ini ada ketentuannya gitu. Jurusan apapun, program studi apapun itu harus sesuai dengan undang-undang ya. Dan itu ada ya pendidikan akademik ya. Yang selanjutnya biasanya kalian S1 ya. Adapun yang D3 itu yang itu pendidikan vokasi namanya ya. Jadi jangan bingung kalau vokasi itu apa, yang ada itu pendidikan D3 yang nantinya
sekarang itu tidak punya gelar akademik ya, dibanding dulu misalkan AMD ya, Himadya itu kan. Nah, sekarang tidak ada ya gelar pendidikan. Nah, kalau satu aja baru gitu kan sarjana. Adapun pendidikan profesi, nah kalau pendidikan profesi itu dilaksanakan setelah, biasanya syaratnya kalian telah mengikuti bidang studi tertentu di jenjang S1. Misalkan kayak seperti Bapak sebagai guru BK ya, S1-nya mungkin nanti akan Bapak juga sedang kuliah lagi ya saat ini ya, S1 program studi bimbingan ini ya, konseling. Nah, setelah Bapak lulus nanti, Bapak bisa mengambil pendidikan profesi. Apa pendidikan profesinya? Yaitu pendidikan profesi konselor ya. Sehingga nanti kalau Bapak juga setelah lulus dari pendidikan profesi konselor, punya gelar PONS ya, belakangnya konselor ya. Jadi SPD PONS seperti gelarnya. Itu punya lisensi untuk bisa praktek sendiri di rumah ya. Gelar konselor itu tujuannya gitu, untuk menambah jam terbang juga gitu. Nah, kalau yang tidak punya gelar konselor, hanya sekedar sarjana pendidikan BK, itu bisa bekerja di sekolah-sekolah ya, atau di lembaga-lembaga yang membutuhkan bimbingan dan konseling itu ya. Bedanya begitu juga dokter ya, dokter mah langsung gitu ya. Kalau belum koas ya pendidikan profesinya, itu hanya sarjana kedokteran ya, dia belum akan bisa kerja dimanapun walau kedokteran itu ya. Harus puas dulu sehingga punya gelar dokter. Nah, adapun ya perawat ya, lain ya, itu punya gelar nurse ya, perawat ya, itu juga bisa di pendidikan profesinya setelah dia menyelesaikan jenjang S1 keperawatan. Ya itu ya sekedar pengertian dari pendidikan nanti jenjang-jenjang selanjutnya yang bisa kalian pilih. Dan di sini apa bedanya ya prodi dan jurusan ini, prodi versus jurusan ini. Nah, kalau di sekolah ya mungkin kata jurusan identik dengan jurusan IPA, IPS, bahasa, dan kita pun sekolah kita ada keagamaan ya. Nah, kalau di universitas kamu mungkin banyak mendengar kata prodi dan jurusan sehingga kadang membuat kamu bingung. Nah, sebenarnya apa bedanya sih prodi dan jurusan itu? Nah, sebenarnya prodi dan jurusan itu sama, hanya saja untuk di perkuliahan para akademis lebih suka menyebut pembagian divisi pendidikan ini dengan kata prodi bukan jurusan ya. Jadi kalau nanti kamu ditanya oleh orang lain jurusan apa di kampus, tidak perlu bingung yang menjawabnya. Nah ya, jadi kamu cukup jawab apa prodi yang sedang kamu jalani atau kamu tuju. Nah, kalau setahu Bapak ya, dulu Bapak sudah mengenyam ya pendidikan S1 juga di salah satu universitas swasta ya di Bogor ya. Itu dengan prodinya itu pendidikan luar sekolah kalau Bapak ya. Nah, tapi jurusannya itu bukan ada lagi gitu, beda lagi ya namanya. Jurusannya itu ilmu pendidikan. Nah, karena Bapak di jurusan ilmu pendidikan tapi tidak disebutkan biasanya ya di apa namanya, di setiap ijazah atau apapun itu jurusannya. Kalau biasanya di program studi ya yang disebutnya itu yang pendidikan luar sekolahnya itu. Nah, karena beda-beda ya di dalam satu fakultas juga. Bapak itu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ ada 2 prodi ya dulu ya, kalau sekarang sudah banyak ya. Program studi Bapak itu pendidikan luar sekolah, dan ada lagi program studi lain pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu pun jurusannya berbeda, bukan ilmu pendidikan juga, tapi pendidikan bahasa dan budaya, nggak usah apa seni gitu ya, Bapak lupa. Nah, itu jurusannya, jadi bidang lebih luasnya lagi jurusan itu ya. Tapi kalau prodi lebih spesifiknya lagi, kita pendidikannya pendidikan apa gitu ngambilnya itu, dan nantinya ke arah mata-mata kuliah yang akan kita pelajari di prodi tersebut. Oke, selanjutnya di sini cara memilih program studi. Jadi prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih program studi antara lain, yang pertama ini tentukan dulu akademik ya, di sini pemahaman tentang program studinya itu sendiri, dan yang keduanya kemampuan akademik. Nah, di sini kan pada sekolah kita itu kalian ini, anak-anak sekalian ini sudah mengalami sekarang ini sekolah unggulan akademik ya.
dimana pada jurusan MIPA sendiri ada program studi khusus ya yang kalian ambil, seperti kimia, fisika, biologi ya. Itu yang 3 program studi itu yang nantinya lebih diutamakan ya, lebih banyak kalian pelajari. Nah, di akademik ini kalian sendiri harus minimal tahu lah ya prospek karir nanti, lanjutan program studi yang akan kalian ambil gitu. Nah, seperti contoh misalkan begini, kalian misalkan memilih biologi ya, biologi itu kan mempelajari tentang makhluk hidup ya. Nah, misalkan anatomi tubuh juga gitu. Nah, ini nanti prospek karirnya akan kemana? Bisa nanti ke kedokteran, perawat, ya, ilmu kesehatan, atau bahkan mungkin bisa jadi ke ini ya, pendidikan jasmani dan olahraga, itu bisa gitu. Nanti jadi sarjana olahraga juga. Itu karena mempelajari juga biologi ya, banyaknya ya tentang ini makhluk hidup. Nah, lanjut misalkan selain itu di fisika ya, fisika itu banyak ya, mempelajari hal-hal ya tentang gaya, tentang segala macam juga ya. Nah, itu nantinya prospek kalian kemana? Bisa ke teknik ya nanti. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti di program studi lanjutan ya. Banyak teknik-teknik yang kalian ambil, teknik elektro itu ke listrik, teknik informatika ya komputer, teknik sipil seperti arsitek ya, sipil itu ke bangunan ya, ininya ya, perencanaan pembangunan. Nah, terus adapun ke kimia ya, kalau lupa juga tuh ya. Kalau kimia nanti kalian bisa ke analisis kimia ya, itu contohnya lebih ke nanti pengolahan limbah atau bisa kan obat-obatan jadi apoteker. Nah, itu ya banyak apalagi di industri itu membutuhkan ya, bidang industri itu perusahaan-perusahaan yang butuh sarjana ahli kimia nih ya. Jadi jangan khawatir ya, program studi pilihan kalian sebenarnya banyak yang bisa kalian pilih gitu ya. Di IPS juga ekonomi ya, psikologi itu masyarakat, biografi, bisa ke astronomi juga nantinya gitu kan. Nah, jangan khawatir untuk prospek karir kalian ya, selama kalian mengetahui apa sih tentang program studi kalian yang ambil itu gitu kan. Kemampuan akademik kalian sendiri nih, bagaimana nih nanti nilai raport kalian, apakah bisa bersaing untuk ikut jalur SNPTN ya, yang jalur raport itu undangan ya, atau mungkin kalau memang belum milik di situ bisa juga kalian bersaing di jalur tes banyak ya, seperti SBMPTN, ujian mandiri ya, atau bahkan yang dilaksanakan oleh kampus itu sendiri ya biasanya. Nah, ini ada juga non akademik ya. Nah, itu menyesuaikan dengan cita-cita, minat dan bakat. Yang kedua, faktor dan variabel pendukung, misalkan menyesuaikan cita-cita, minat dan bakat, realistis, informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang diterimanya, masa depan karir dan pekerjaan, kenali pesaingnya, dan pahami jejaring perguruan tinggi, tujuan kampus networking ya, dan trennya juga nih. Jadi banyak faktor ya untuk memilih jurusan itu sendiri. Tapi yang utama adalah di sini menyesuaikan dengan cita-cita dan minat serta bakat kalian sendiri ya. Misalkan Bapak dulu saat sekolah, ini sekedar contoh aja ya, Bapak sendiri termasuk keluarga guru ya. Bapak juga pengen sebenarnya jadi guru karena bukan sekedar kemauan orang tua ya, Bapak bukan ikut-ikutan kemauan orang tua. Tapi percaya ya, orang tua itu menginginkan cita-cita anaknya itu pasti dengan doanya gitu. Jadi kalian jangan berpikir bahwa orang tua juga memaksakan kehendaknya ya. Tidak, pasti kalian didoakan ya untuk bisa menggapai cita-cita tersebut, keinginan orang tua tersebut. Makanya Bapak pengen jadi guru gitu, Bapak ingin keinginan orang tua Bapak juga tercapai. Tapi Bapak masih bingung gitu juga ya pastinya. Masih kelas 12 juga sudah masih bingung untuk menjadi guru apa. Sedangkan Bapak dulu hanya mengambil jurusan IPS ya.
Sebenarnya banyak ya IPS juga prospek karirnya ya, tapi Bapak belum terlalu banyak mendapat bimbingan karir saat itu ya, sehingga akhirnya saat akan menjelang kelulusan ya baru ya, setelah Bapak menempuh ujian nasional juga ya, kalau dulu masih ada UN-nya. Nah, akhirnya terpikir oleh Bapak gitu, cita-cita Bapak itu karena banyak rekan-rekan dulu juga yang memang sering bercerita masalahnya gitu. Termasuk Bapak itu orang yang bisa menjadi pendengar yang baik ya, makanya Bapak coba jadi guru BK kayaknya enak gitu ya. Nah, tapi akhirnya Bapak cari-cari gitu ya. Nah, ini yang penting ya, jadi bukan jadi guru BK itu karena tren juga Bapak juga ya, karena memang keinginan Bapak dengan cita-cita ya. Tapi Bapak tidak mempunyai informasi yang banyak saat itu untuk melanjutkan pada jurusan itu ya, program studi bimbingan dan konseling. Bapak tidak tahu bahwa ada jurusan khusus bimbingan dan konseling yang akhirnya nanti bisa jadi guru BK. Itu aja ya informasinya itu yang Bapak tidak ini. Makanya kalian harus mendapatkan informasi yang sempurna itu ya Bu tadi kan. Nah, lokasinya di mana ya. Kalau bimbingan dan konseling itu Bapak yang tahu ada di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung, ada juga di UNJ, Universitas di Jakarta, dan kampus-kampus yang biasanya kampus yang dulunya IKIP ya, pendidikan ya. Atau di UIN juga sekarang sudah ada ya, Jakarta atau UIN Bandung kalau nggak salah ya, itu sudah ada bimbingan konselingnya. Kalau dulu belum ada waktu Bapak ini ya, makanya Bapak pengen ke UIN waktu itu, sayangnya ternyata Bapak malah ambil jurusan program studi psikologi klinis ya. Psikologi klinis itu bukan basic dari IPS ya, ternyata dari MIPA, sehingga akhirnya Bapak gagal ya untuk menembus program studi itu gitu. Salah pilih jurusan lah ya intinya gitu kan. Psikologi klinis itu juga basicnya bisa dari biologi ya. Ya makanya akhirnya Bapak memilih di kampus lain yang memang program studi itu ada bimbingan konselingnya, tapi sayangnya bukan program studi bimbingan konseling gitu. Itu hanya sekedar konsentrasinya kepada bimbingan konseling. Bapak memilih pendidikan luar sekolah, yang akhirnya sekarang Bapak mau nggak mau ya harus tetap yang mendapatkan sebuah pendidikan sesuai latar belakang pekerjaan Bapak ini gitu kan. Sebagai guru BK Bapak harus juga menamatkan pendidikan bimbingan dan konseling lagi gitu, mengambil kuliah lagi gitu, yang perlu kalian ketahui agar nantinya gitu kan tidak salah pilih jurusan ya. Itu jadi pelajaran aja lah Bapak yang mengambil pengalaman untuk kalian nantinya agar tidak bingung dalam memilih program studi ya. Nah, kenali juga pesaingnya apakah misalkan di ini ya prospek karirnya juga gitu kan. Kalian pengen pilih misalkan ekonomi ya, jadi akuntan itu banyak ya di perusahaan-perusahaan, bahkan di rumah sakit. Banyak teman-teman Bapak juga ada ya yang kerja di rumah sakit sebagai kasirnya gitu kan, sebagai akuntannya gitu kan. Nah, itu banyak dibutuhkan ya jurusan program studi ekonomi itu, atau teknik informatika juga pasti banyak ya dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, oleh lembaga-lembaga, instansi pemerintahan sendiri. Banyak kok yang butuh sarjana teknik informatika, tapi pesaingnya juga lebih banyak tentunya ya di antara dua jurusan itu. Baik, itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga tadi bukan sebatas materi ya, tapi pengalaman dari Bapak juga bisa menjadi sebuah guru yang terbaik ya, karena istilahnya pengalaman itu adalah guru yang terbaik kan. Jadi pelajari apa yang memang kalian belum dapatkan ya, informasi apapun sekarang mudah ya bisa diakses oleh internet gitu kan. Jadi jangan terpaku, jangan terbatas dari informasi yang Bapak berikan saja. Silakan mulai dari sekarang ya kalian pahami potensi kalian nantinya, menyesuaikan dengan minat dan bakat kalian untuk bisa memilih program studi yang cocok untuk kalian. Jangan sampai
nanti mendapatkan kendala-kendala yang akhirnya kalian merasa salah dalam memilih program studi tersebut gitu kan. Akhirnya sebuah penyesalan lah ya ujungnya ya, yang terasa gitu, tidak bisa awalnya memilih program studi yang memang seharusnya kalian pilih, kalian jalani, dan itu mungkin bisa berpengaruh juga untuk proses kuliah nanti kalian ya, atau di tengah jalan kalian merasa jenuh, merasa nyesel gitu kan, akhirnya kalian tidak meneruskan kuliah kalian karena salah satu jurusan itu. Jangan sampai seperti itu. Bapak harapkan semoga lancar ya, dan kalian bisa diterima di PTN-PTN favorit, bisa berkuliah sesuai jurusannya, sesuai minat bakatnya. Ya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kesalahan dan kekurangannya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan bacakan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.